Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 921, tidak dapat melihat. Mati, mati. Lupakan jalanan kota kuno yang bising, karena teriakan yang begitu keras, periuk itu langsung meledak. Sekarang, tidak peduli apakah mereka pemain sulap, pembeli, atau kios kecil yang menjual barang, mereka semua berkerumun, mengelilingi tempat kecil ini dengan 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Tuan kedua. Beberapa pelayan anjing telah bergegas maju, menarik Ye Chen pergi, dan menarik pria kekar itu keluar. Yah, itu memang mencabut, karena pria kekar itu dihancurkan dan menghilang, dan seluruh orang itu berubah menjadi sepotong daging yang menempel di tanah. Adegan ini sangat berdarah sehingga para penonton muntah untuk sementara waktu. Bukannya mereka belum pernah melihat orang mati sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah seperti itu, dan dia menyaksikan bagaimana itu terjadi saat ini. Oke, kenapa kamu mati? Seseorang menunjuk dan menamparkan lidah mereka. Menindas pria dan wanita, melakukan segala macam kejahatan, kamu pantas mati. Beberapa orang berbicara dengan kesal, tetapi mereka tidak berani melihat lebih dekat. Melihat 2 cendekiawan wanita berbaju putih, mereka terlalu takut untuk bergerak, wajah cantik mereka pucat, dan tubuh halus mereka gemetar. Mereka adalah wanita dari keluarga besar, dan mereka jarang keluar pada hari kerja. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Adegan berdarah. Minggir. Segera, suara-suara ribut terdengar, dan orang-orang dari pemerintah berdatangan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan mulut lancip dan pipi monyet. Orang ini agung, dan berjalan dengan angkuh, tetapi melihat pemandangan berdarah, dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, tubuhnya kewalahan, dan dia muntah di tempat. Melihat orang mati adalah nasib buruk, sungguh buruk keberuntungan. Siapa yang melakukannya? Melihat bosnya muntah begitu keras sehingga dia tidak bisa meluruskan pinggangnya, seorang pelayan Yamen berdiri dan melihat sekeliling, bahkan lebih ganas dari pria kekar itu. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton mengarahkan jari mereka ke arah Ye Chen yang pingsan. Ini adalah pria yang turun dari atas. Turun dari atas. Pelayan Yamen itu tertegun sejenak, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dari mana asalnya? Bawa dia pergi dan kubur dia. Polisi yang masih muntah tidak jauh itu segera melambaikan tangannya, tetapi dia tidak pergi untuk melihat pemandangan berdarah itu, karena takut dia akan memuntahkan ususnya. Keluar. Mendengar ini, 2 pelayan Yamen bergegas maju, salah satu dari mereka mencengkeram satu kaki Ye Chen, dan menyeretnya keluar kota. Penguasa pengadilan surgawi yang agung, perkasa sekali, diseret oleh 2 manusia seperti ini. Jika beberapa biksu melihatnya, mereka akan takut untuk menangis di tempat. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Kini, jalan Wanggucheng yang seharusnya ramai menjadi sepi karena tragedi tersebut. Melihat orang mati di tengah malam membuat punggung terasa dingin saat berjalan di malam hari, jadi siapa yang punya waktu luang untuk berbelanja, pentas seni, dan mendirikan warung? Di luar kota, ada kuburan yang semrawut dengan rumput lebat, hitam pekat, dan angin dingin yang menderu-deru. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar ratapan hantu, karena terlalu banyak orang yang tidak layak dimakamkan di sini. Di rerumputan liar, Ye Chen terbaring di sana, meski bernafas, dia masih koma. Dia tidak dikubur hidup-hidup, dan kedua pelayan Yamen tidak punya waktu untuk menguburnya hidup-hidup. Di tengah malam, kuburan yang berantakan ini suram, dan selalu ada kemungkinan menabrak hantu. Siapapun yang bebas akan menggali lubang baginya. Segera, raungan binatang buas terdengar, dan di malam yang gelap, ada cahaya berwarna darah, dan selusin anjing liar datang mengendus aroma dan mengepung Ye Chen. Namun segera, mereka meninggalkan suram satu per satu. Melihat sisi Ye Chen lagi, ada sesuatu yang lebih. Dilihat dengan seksama, gigi mereka patah, lebih tepatnya gigi anjing liar itu, yang patah di mana-mana. Mereka ingin makan enak, tetapi mereka memilih objek yang salah. Siapa yang berbaring di sana? Itu adalah penguasa suci dari pengadilan surgawi.
Bahkan dalam keadaan koma, tidak ada yang bisa dilanggar. Apalagi beberapa anjing liar, bahkan jika seorang biarawan datang, mereka mungkin tidak dapat menembus Holly yang mendominasi. Lord Torso. Malam jatuh ke dalam keheningan dan kegelapan. Saya tidak tahu kapan, embusan angin dingin melolong, dan sesosok hitam muncul di kuburan acak. Itu adalah pria parubaya berbaju hitam dengan mata tajam dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang pembunuh, penuh aura pembunuh. Di dunia fana, orang seperti itu pasti ahli seni bela diri. Nona, apakah itu dia? Pria parubaya berbaju hitam memandangi cendekiawan wanita berbaju putih yang baru saja berjalan. Ya, itu dia. Sarjana perempuan berbaju putih mengangguk ringan, seolah-olah dia takut dengan suasana di sini, dan ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil pakaian pria parubaya berbaju hitam, agar dia merasa aman. Jangan takut. Pria parubaya berbaju hitam tersenyum lembut, mengangkat Ye Chen, dan memimpin cendekiawan wanita berbaju putih untuk meninggalkan kuburan. Ye Chen muncul kembali di sebuah rumah besar di kota Wanggu. Pada malam hari, ada banyak orang di mansion, kebanyakan dari mereka adalah dokter dengan kotak obat di punggung mereka, dan semuanya diundang oleh cendekiawan wanita berkulit putih untuk merawat Ye Chen. Itu menyebar, 3 atau 5 dokter mengelilingi Ye Chen, melihat lengan dan kakinya, menyentuh dadanya dan membuka matanya, memeriksa seluruh tubuhnya, dan akhirnya mereka semua saling memandang. Tidak ada luka. Itu berlumuran darah, bagaimana mungkin tidak terluka? Sarjana perempuan berbaju putih itu menatap para dokter dengan heran. Tidak sakit. 3 atau 5 dokter itu berkata dengan pasti. Biarkan aku memeriksa denyut nadinya. Seorang dokter menggulung lengan bajunya, duduk di tepi tempat tidur, meletakkan jarinya di denyut nadi Ye Chen, dan sambil mengelus janggutnya, dia mendengarkan denyut nadi Ye Chen dengan tenang. Wow! Segera, jeritan datang dari ruangan, dan dokter itu jatuh ke tanah, pingsan oleh denyut nadi Ye Chen. Ini bukan hanya cendekiawan wanita berbaju putih, bahkan pria parubaya berbaju hitam pun terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat seseorang mengukur denyut nadinya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang pingsan hanya karena denyut nadinya. Nona Liu, kami tidak dapat melihat ini. Orang ini. Beberapa dokter lainnya berlari keluar dengan membawa kotak obat di punggung mereka. Paman Yang, ini. Sarjana wanita berbaju putih memandang pria parubaya berbaju hitam. Denyut nadinya sangat kuat, seharusnya seseorang dengan energi internal yang sangat dalam, pasti master di antara master seni bela diri. Pria parubaya berbaju hitam bergumam, Nona, santai, dengan energi internal untuk melindungi tubuh, seharusnya tidak ada masalah serius. Mengatakan itu, pria parubaya berbaju hitam tersenyum lembut, dan melirik ke atas dan ke bawah ke arah cendekiawan wanita berbaju putih. Ruyan, saya berhak berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi malam ini, ganti pakaian wanita lagi. Dan biarkan ayahmu melihatnya, dan kamu pasti akan dihukum lagi. Aku lupa tentang itu, terima kasih Paman Yang. Sarjana perempuan berbaju putih itu tersenyum dan bergegas keluar ruangan. Melihat cendekiawan wanita berkulit putih yang pergi, pria parubaya berbaju hitam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menatap Ye Chen lagi. Tidak mungkin manusia memiliki kekuatan internal seperti itu, bocah kecil ini harus menjadi biksu. Kemarilah, cuci dia dan ganti pakaian bersih. Pria parubaya berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan internalnya untuk mengujinya. Segera, 3 atau 5 pelayan masuk, membawa tong kayu besar, dan memasukkan Ye Chen, yang berlumuran darah, ke dalamnya. Mata 3 atau 5 pelayan menatap pria besar yang luar biasa agung itu. Malam jatuh ke dalam keheningan lagi. Ye Chen masih lesu, setelah mandi, dia dibaringkan di tempat tidur besar yang nyaman dan tidur dengan nyenyak. Pada titik tertentu, cahaya lilin di ruangan itu berkedip-kedip, dan sesosok cantik masuk dengan ringan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah cendekiawan wanita berbaju putih. Sekarang, dalam pakaian putrinya, dia kehilangan kutu buku, dan mendapatkan keanggunan dan martabat unik seorang wanita. Penampilannya tidak tertandingi, tetapi dia juga memiliki postur yang memikat, seperti bunga teratai yang mekar, segar dan halus. Dengan langkah ringan, dia ragu-ragu datang ke tempat tidur, dan ketika dia melihat Ye Chen yang sedang tidur nyenyak, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebelumnya, wajah Ye Chen berlumuran darah,
dan penampilannya tidak terlihat jelas. Sekarang setelah dicuci, di bawah cahaya lilin yang redup, wajahnya yang tajam terlihat jelas, dengan temperamen perubahan yang unik, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, dia tiba-tiba berbalik, menggenggam tangan batu gioknya dengan erat, dan rona merah menawan muncul di pipinya. Cahaya lilin berkedip-kedip, dan ruangan itu kembali hening. Dia berdiri untuk waktu yang lama, tidak tahu kapan dia akan berbalik dan mengintip. Mungkin, inilah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Tiba-tiba ada riak di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membelai wajah lelah yang penuh perubahan itu. "Nona, tuannya ada di sini." Segera, sebuah suara datang dari luar ruangan. Suaranya jernih dan menyenangkan, tetapi nadanya agak tergesa-gesa. Mendengar ini, dia buru-buru menarik tangan gioknya dan berlari keluar ruangan dengan panik sebelum pergi. Dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang, sedikit malu, dengan senyum lembut khas wanita di sudut mulutnya. Setelah dia pergi, seorang pria parubaya dengan jubah ular sanca masuk ke dalam ruangan. Ini adalah Liu Qingquan, patriark keluarga Liu di kota Wanggu. Itu dia. Pria parubaya berbaju hitam yang mengikuti menunjuk ke Ye Chen di tempat tidur. Kekuatan internalnya sangat kuat. Di dunia seni bela diri saat ini, Anda tidak dapat menemukan yang kedua. Mungkinkah itu seorang biksu? Liu Qingquan bergumam. Mengapa Anda tidak mengundang Tuan Kucan dari kota kekaisaran untuk melihatnya? Pria parubaya berbaju hitam itu berkata ragu-ragu. Dia adalah satu-satunya biksu di seluruh kerajaan Tianxiang. Jika dia datang, mungkin dia bisa melihat sesuatu. Tidak apa-apa, jika kamu benar-benar peri, jangan abaikan. Liu Qingquan menarik napas dalam-dalam. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Di wilayah Laut Panlong, Taixu Gulong, Dao Huang dan yang lainnya masih berdiri di luar Wuwang Days. Xiao Chen dan Long Teng juga ada, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Katakan padaku, apakah ada kemungkinan seperti itu? Orang tua Zhuge menggosok matanya sambil melihat sekeliling ke kerumunan. Dia telah melarikan diri dari Wuwang Days, mungkin dia tidak ada di dalamnya sama sekali. Itu bukan tidak mungkin. Nenek moyang Tianzong mengelus janggutnya, tetapi jika dia telah melarikan diri sejak lahir, mengapa dia tidak menghubungi Istana Surga? Dia tidak akan tahu tentang pasukan besar Istana Surga. Mungkin dia terluka parah. Zong Jiang merenung, mungkin dia koma. Apakah ada jejak? Di samping, Hong Chengsui memandang seorang lelaki tua berbaju abu-abu di sampingnya. Tak perlu dikatakan, orang itu adalah Liu Neng, yang terkenal suka mencari orang. Tidak. Sambil memegang kompas di tangannya, Liu Neng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kekuatan misterius yang menghalangi kesempatan itu, dan guru suci mungkin masih berada di Wuwang Days. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri dari pengejaranku. Episode 922, Selir Pangeran. Malam yang tenang lagi. Di kamar, Ye Chen masih belum bangun, berbaring di tempat tidur dengan damai, tidak bergerak. Di tengah malam, angin aroma wanita datang dari luar pintu, mengaduk lilin. Dia datang lagi, setiap malam ketika orang-orang diam, dia akan menyelinap. Bedanya kali ini dia masih memegang pipa di tangannya. "Nama saya Liu Ruyan, dan saya wanita tertua dari keluarga Liu." Dia duduk di depan tempat tidur, menunjukkan kelembutan feminin, dan mengulurkan tangan batu gioknya untuk pertama kalinya, membelai rambut panjang Ye Chen yang tersebar. "Kamu harus menjadi gadis dengan cerita." Seseorang yang wajahnya penuh dengan perubahan. Ye Chen tidak bereaksi terhadap kata-katanya, seperti orang mati yang hidup, bernapas dan detak jantung, tetapi tidur sepanjang waktu. Zeng. Dia memetik senar, dan suara yang mengalir dari ujung jarinya seperti kupu-kupu yang melebarkan sayapnya untuk terbang, mengepakkan sayapnya yang lincah, jernih dan jernih seperti mata air yang menggelegak di lembah yang dalam dan gunung terpencil, melewati pasang surut kehidupan, melewati tahun-tahun, dan membekukan cincin tahunan dalam perubahan hidup, itu berubah menjadi gumpalan angin dan debu. Di tempat tidur, Ye Chen yang tertidur bergetar, dan suara piano yang merdu menenangkan jejak kelelahan di antara alisnya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Pada suatu saat, dia bangkit, memeluk pipa, datang dan pergi dengan ringan, seperti gumpalan asap. Selama beberapa hari yang akan datang, Ye Chen tidak bangun, seolah-olah dia akan tertidur lelap, tidur sampai penghujung hari. Di tengah malam, akan ada sosok cantik yang memegang pipa di lengannya, memainkan suara qin yang jauh. Pada hari ini, sebelum fajar, seluruh keluarga Liu sibuk,
seluruh keluarga Liu telah berganti pakaian bersih, dan bahkan orang tua yang tidak peduli dengan urusan duniawi pun datang, pemandangannya sangat megah. Paman Yang, apakah ada tamu penting yang datang? Liu Ruyan memandang pria parubaya berbaju hitam dengan curiga. Tuan Kucan akan datang untuk melupakan kota kuno. Pria parubaya berbaju hitam tersenyum lembut. Tuan Kucan. Liu Ruyan tertegun sejenak. Meskipun dia manusia, dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Tuan Kucan itu? Dia adalah guru nasional kerajaan Tianxiang, satu-satunya yang abadi. Tuan Kucan datang ke Wang Gucheng untuk melakukan apa? Liu Ruyan menatap pria parubaya berbaju hitam itu lagi. Datang dan temui pemuda yang sedang tidur itu. Pria parubaya berbaju hitam itu tersenyum, kepala keluarga menduga bahwa dia mungkin seorang biksu, jadi dia mengundang guru Kucan untuk datang dan melihatnya. Jika dia benar-benar seorang abadi, Tuan Kucan mungkin membangunkannya. Saya tidak bisa membiarkan dia tidur seperti ini sepanjang waktu, saya harap Nona bisa mengerti. Aku mengerti. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya, menggenggam tangannya erat-erat, dan terkadang memilih pakaiannya. Kemarilah. Segera, seorang pelayan bergegas masuk. Mendengar ini, semua orang di keluarga Liu meluruskan pakaian mereka satu demi satu, semuanya adalah anggota keluarga Liu berpangkat tinggi, mereka berdiri dengan rapi dalam 3 baris dan menyapa mereka. Di luar pintu, kereta telah berhenti, tetapi yang turun adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian brokat, mengenakan jubah, dan di jubah itu juga ada ukiran naga kuning di kerajaan Tianxiang, hanya pangeran dan bangsawan memiliki kehormatan seperti itu. Yang mulia, Liu Qingquan dan yang lainnya terkejut sesaat, mereka mengira itu adalah Tuan Kucan, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa Liu Ce, pangeran kerajaan Tianxiang, yang datang. Guru nasional sedang mundur, dan mengirimku untuk datang dan melihat-lihat. Liu Ce turun dari kereta batu giok, menatap semua orang sambil tersenyum, "Ai King tidak akan menyambutku, kan? Yang mulia sedang menunggu Anda, tolong cepatlah, saya telah menyiapkan perjamuan untuk menyambut Yang Mulia." Liu Qingquan bergegas maju, orang di depannya adalah raja masa depan kerajaan Tianxiang, ini tidak dapat diabaikan. Tidak perlu menangkap angin, yang terpenting adalah melihat orangnya terlebih dahulu. Liu Ce segera melambaikan tangannya. "Jadi, Yang Mulia, tolong ikuti saya." Liu Qingquan mengulurkan telapak tangannya dan membawa Liu Ce menuju sebuah taman. "Saya datang ke sini kali ini, dan guru nasional memberi saya senjata ajaib. Semua yang abadi akan mewujudkan semangat mereka saat bertemu." Sambil berjalan, Liu Ce tampak pamer, dan mengeluarkan manik roh yang bersinar. Jika itu orang itu benar-benar seorang biksu, tunggu itu juga pencapaian yang luar biasa. Jika itu masalahnya, itu benar-benar keberuntungan keluarga Liu saya. Jangan khawatir, keluarga kerajaan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Keduanya berbicara dan tertawa, dan datang ke taman lain tempat Ye Chen berada. Begitu dia masuk, Liu Ce melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu, mata sinis itu tiba-tiba bersinar, menyapu Liu Ruyan ke atas dan ke bawah, kecantikannya membuatnya sedikit terpesona. "Saya telah melihat Yang Mulia Putra Mahkota." Liu Ruyan melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. "Ini." Liu Ce memandang Liu Qingquan di sampingnya. "Gadis kecil Liu Ruyan." Liu Qingquan buru-buru menjawab. "Ai King punya anak perempuan yang baik." Liu Ce tersenyum, melirik Liu Ruyan dari atas ke bawah lagi, dan melangkah ke kamar. Dari orang-orang yang hadir, hanya Liu Qingquan yang mengikuti, dan pintu itu ditempati dengan rapi oleh 2 baris penjaga, dan bahkan para tetua keluarga Liu diblokir dari pintu. Di dalam kamar, Liu Ce sudah datang ke tempat tidur, pertama-tama melirik Ye Chen dengan mata sipit, lalu mengeluarkan manik-manik roh dan menggantungnya di atas kepala Ye Chen. Lingzu sangat luar biasa, dengan lingkaran cahaya ungu bersinar, dan terkadang gemetar, mata Liu Qingquan bersinar, itu adalah benda peri, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, juga beruntung melihatnya di sini. Namun, meskipun Lingzu luar biasa, ia tidak pernah bersinar terang dari awal hingga akhir. Liu Ce mengerutkan kening, mengambil kembali Lingzu, dan melayang di atas kepala Ye Chen lagi, tapi tetap tidak ada kelainan. Selanjutnya, dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengambil kembali Lingzu. Lelucon apa, dapatkah manik roh mendeteksi bahwa Ye Chen adalah peri? Belum lagi manik roh, bahkan jika seorang biksu sejati datang,
dia mungkin tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang biksu, ini adalah kekuatan penyembunyian yang kuat. Yang mulia, apakah dia seorang peri? Di sampingnya, Liu Qingquan bertanya ragu-ragu. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Liu Ce menjadi gelap. Aku takut. Liu Qingquan buru-buru berlutut di tanah, tanpa Liu Ce menjawab, dia sudah melihat jawaban dari wajah Liu Ce, tubuh emas sang pangeran sangat mulia, dan dia datang jauh-jauh, tapi ternyata begitu. Hasil seperti itu, jika pangeran tidak jika Anda bahagia, seluruh keluarga Liu akan menderita. Ai King. Xiao Wang memiliki permintaan tanpa ampun. Melihat Liu Qingquan berlutut di tanah, Liu Ce membuka mulutnya, tertawa main-main dan menggoda. Yang mulia baru saja memerintahkan, dan menteri pasti akan memenuhi perintah kaisar. Liu Qingquan tidak berani bersuara. Aku ingin menjadikan putrimu sebagai selirku. Aku tidak tahu apakah Ai King keberatan. Liu Ce tersenyum tipis. Ini. Mengapa? Apakah ini sulit? Wajah Liu Ce menjadi dingin. Tidak malu, tidak. Tidak malu, kata Liu Qingquan buru-buru, dan dia tidak lupa menyeka keringat dingin di dahinya. Bintang jahat, itu putra mahkota, calon raja kerajaan Tianxiang, anak kecilnya keluarga Liu tidak mampu menyinggung perasaannya, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya, demi keluarga, dia hanya bisa mengorbankan putrinya sendiri. Itu benar. Liu Ce tertawa menggoda, dan keluar dari kamar, malam ini, aku akan tinggal di rumah Liu. Di luar ruangan, anggota keluarga Liu berdiri dan menunggu, tetapi tidak ada yang berani mendekati pintu. Di sini, tangan Liu Ruyan terkatup, ekspresinya cemas, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, pintu terbuka, dan Liu Ce dan Liu Qingquan keluar satu demi satu. Liu Ce memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi ekspresi Liu Qingquan tidak terlalu tampan, dan jantung keluarga Liu berdetak kencang ketika mereka melihatnya. Selama jamuan makan, minumannya sangat membuat depresi, dan keluarga Liu tidak berani bersuara. Pangeran Liu Ce terkenal di kerajaan Tianxiang, dan dia murung dari waktu ke waktu, beberapa keluarga di kerajaan Tianxiang dimusnahkan, kebanyakan olehnya. Malam tiba lagi. Di tengah malam, Liu Ruyan masuk ke kamar Ye Chen lagi, memegang pipa di tangannya, tetapi ada air mata di sudut matanya yang belum mengering. 3 hari kemudian, dia akan diterima sebagai milik pangeran. Selir. Tapi hari sudah gelap. Zeng. Dia memetik senarnya lagi, dan suara piano merdu, diiringi 2 baris air mata, penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar ditendang terbuka, dan sebelum ada yang terlihat, bau alkohol yang kuat masuk ke dalam ruangan, dan sosok mabuk terhuyung-huyung masuk, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Liu Ce. Saya telah melihat Yang Mulia Putra Mahkota. Liu Ruyan berdiri dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi ketakutan. Cantik, kamu membuatku mudah menemukanmu. Liu Ce bergoyang seperti anjing ganas, dan memeluk Liu Ruyan. Yang mulia, tolong hormati dirimu sendiri. Liu Ruyan buru-buru mendorong Liu Ce pergi, tubuhnya yang lembut gemetar, dia terus mundur sampai dia mencapai sisi tempat tidur, kabut tertinggal di matanya yang indah, tetapi dia tidak berani berteriak. Jangan tak tahu malu. Tanpa diduga, Liu Ce bergegas lagi, meraih bahu batu gioknya dengan kedua tangan, dan menggeram dengan keras, aku seorang pangeran, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan orang mati yang masih hidup. Saat dia mengatakan itu, dia merobek pakaian Liu Ruyan dengan kasar, tidak hati-hati, dan tersenyum ganas, karena kamu sangat menyukainya, aku akan membiarkanmu mengeluh di bawah selangkanganku sampai mati di depannya. Tolong, biarkan aku pergi. Wajah Liu Ruyan penuh dengan air mata yang memalukan, tetapi dia masih tidak berani mengatakan apa-apa. Menjerit, terus menggonggong. Liu Ce seperti anjing ganas dalam hiruk-pikuk, Liu Qingquan sia-sia, selama aku memberi perintah, aku akan menghancurkan keluargamu malam ini. Ledakan. Pada saat ini, pintu ditendang terbuka lagi, dan Liu Qingquan serta sekelompok keluarga Liu bergegas masuk. Melihat ini, mata Liu Qingquan menjadi merah darah, dan dia hendak membunuh Liu Ce, tetapi ditangkap oleh orang-orang di belakangnya. Yang mulia, Anda minum terlalu banyak. Seng Sheng menekan niat membunuhnya, dan tubuh Liu Qingquan gemetar. Yah, aku minum terlalu banyak. Liu Ce tertawa main-main, tapi akhirnya melepaskan Liu Ruyan. Namun, aku tidak terlalu menyukai pria ini. Dia memutar lehernya dengan keras, tarik dia keluar untuk memberi makan anjing itu.
Setelah kata-kata itu jatuh, 3 atau 5 penjaga bergegas masuk ke pintu. Tidak. Liu Ruyan, yang meringkuk di sudut, tersandung dan berlutut di kaki Liu Ce dengan plop, "Tolong, biarkan dia pergi." Gulungan. Liu Ce menjadi gila lagi dan menendang Liu Ruyan pergi. Melihat ini, Liu Qingquan dan yang lainnya tiba-tiba memiliki cahaya dingin di mata mereka, tetapi apa yang bisa mereka lakukan, seperti yang dikatakan Liu Ce, selama dia memberi perintah, nama keluarga Liu akan dihapus. Tarik keluar untukku, potong menjadi pasta daging, beri makan anjing, beri aku makan anjing, beri aku makan anjing. Terdengar suara gemuruh di ruangan itu, dan Liu Ce menjadi gila lagi, dengan wajah ganas, menggeram seperti seekor anjing gila. Tidak. Liu Ruyan ingin bergegas maju lagi, tetapi ditahan oleh pria paruh baya berbaju hitam, menyaksikan Ye Chen diseret keluar ruangan tanpa daya. Episode 923, Avalokitesvara. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Ye Chen, yang dibawa pergi pada hari pertama di kuburan massal di luar kota, kembali lagi, terbaring di sana seperti mayat hidup, tidak bergerak. Mengaum. Segera, raungan rendah binatang itu terdengar, dan selusin anjing liar datang mengendus lagi, mereka datang ke sisi Ye Chen. Segera, selusin anjing liar membeku di sana secara kolektif. Siapa bilang anjing tidak memiliki ekspresi? Ekspresi mereka sangat aneh. Mereka berjongkok di sekitar Ye Chen dalam satu lingkaran penuh. Karena pria ini, gigi mereka belum tumbuh. Pada titik tertentu, lebih dari selusin anjing liar pergi dengan ekor di antara kaki mereka, mereka tidak bisa mengunyah tubuh Ye Chen, jadi mereka harus mencari yang lain. Malam jatuh ke dalam keheningan. Setelah waktu yang tidak diketahui, jari kelingkingnya bergetar saat dia tertidur lelap. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan langit malam yang berkabut perlahan menjadi jelas di matanya yang bingung. Saat berikutnya, dia duduk dengan tiba-tiba, dan terus melihat sekeliling sampai dia yakin bahwa ini bukan Wu Wangdaze, dan kemudian dia menghela nafas lega setelah semua kesulitan, dia akhirnya keluar dari tanah kematian. Auranya sangat tipis, ini adalah dunia fana. Ye Chen bergumam dan berdiri perlahan. Wow. Tiba-tiba, dia mendengar lolongan hantu di sekitarnya, yang menarik perhatiannya. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan melihat hal-hal kotor yang tidak bisa dilihat orang biasa, mereka adalah hantu yang kesepian, berkeliaran di sini. Tanpa sadar, dia mengangkat telapak tangannya dan membuat formula dengan satu tangan, terus-menerus menuangkan tulisan suci yang rumit dan sulit. Ini adalah kitab suci untuk menyelamatkan orang, yang dapat menyelamatkan kebencian jiwa yang kesepian dan hantu liar dan mengirim mereka ke reinkarnasi. Wow. Suara seperti ini masih ada, tetapi terus dimusnahkan. Kitab suci Ye Chen untuk menyelamatkan orang membentuk lapisan riak, dengan kecemerlangan suci yang berkedip. Kemanapun mereka lewat, jiwa yang kesepian dan hantu liar dibebaskan dalam pengembaraan. Setelah membunuh mereka, Ye Chen menarik sidik jarinya, berbalik dan pergi seperti ini. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kota kuno, dan dia sepertinya bisa melihat 3 karakter besar terukir di tembok kota, lupakan kota kuno. Dia mengangkat kakinya dan berjalan mendekat, dia perlu mencari tahu di mana dia berada dan seberapa jauh dia dari dunia biksu. Jalan Wang Gucheng di tengah malam sepi, tidak sesejahtera yang dibayangkan, sepi dan nyaman. Langit kering dan semuanya kering, waspadalah terhadap lilin api. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Ye Chen adalah seorang penjaga shift, yang sedang berjalan di jalan dengan lemas saat ini, dan terkadang meringkuk karena angin dingin bertiup, dan masih ada udara suram di udara. Tanpa banyak berpikir, kesadaran spiritualnya yang kuat langsung menyelimuti seluruh kota kuno, berharap menemukan seorang biarawan. Ini adalah kekuatan supernatural yang kuat. Dia dapat melihat semua orang dan benda di kota Wanggu, dan seperti inilah, dia melihat beberapa hal yang seharusnya tidak dia lihat, seperti pasangan muda di tempat tidur. Tidak ada biksu. Ye Chen sedikit mengernyit, dan hendak melangkah ke langit. Namun, tepat ketika dia hendak mengambil kembali kesadarannya, mata kesadarannya menemukan sebuah kuil kuno, lebih tepatnya, itu adalah kuil Guanyin. Tanpa sadar, dia memindahkan langkah kakinya, mundur, dan menghilang dengan deru. Melihat hal tersebut, pengamat yang tidak jauh dari sana tertegun sejenak, lalu tanpa sadar mengusap matanya, orang besar yang masih hidup telah pergi. Hantu.
Segera, suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong bergema di jalan-jalan Wanggucheng, menyebabkan banyak pelecehan. Di sini, Ye Chen telah mendarat di sebuah kuil kuno. Di depannya ada patung batu, di bawahnya diletakkan pembakar dupa berisi kesturi, sepertinya ada beberapa orang yang datang untuk berdoa memohon berkah, itu melambangkan bodhisattva dan disembah oleh dunia. Chu Xuan, apakah kamu menyelamatkan makhluk hidup? Kata Ye Chen, melihat patung batu itu, suaranya serak dan kering. Patung batu dilemparkan seperti hidup, setiap garis jalan begitu jelas, seperti makhluk hidup, berdiri di sana, dengan belas kasih di wajahnya, benar-benar seperti bodhisattva penyelamat, yang ingin menyelamatkan semua makhluk hidup. Itu adalah patung batu, tapi dia adalah Chu Xuan. Ye Chen tersenyum, dengan air mata di senyumnya, yang mengaburkan pandangannya. Dia mencari dengan keras, bagaimana dia bisa berharap untuk bertemu Chu Xuan lagi, tetapi ternyata itu adalah patung batu yang dingin. Dia tidak tahu mengapa patung batu Chu Xuan berdiri di sini, tetapi dia tahu bahwa Chu Xuan pasti ada di sini. Di sini. Siapa kamu? Ketenangan di kuil dirusak oleh suara yang tiba-tiba. Di pintu, seorang lelaki tua menggosok matanya yang mengantuk muncul di sana, kurus seperti monyet, mengenakan jubah Tao compang camping, dia adalah seorang pendeta Tao tua. Ye Chen berbalik, pertama-tama melihat ke atas dan ke bawah pada pendeta Tao tua itu, dan kemudian bertanya, apakah pria dari patung batu ini pernah ke kota Wanggu, kapan dia datang, berapa lama dia tinggal, dan kapan dia pergi? Tidak, siapa kamu? Aku, bentak. Sebelum pendeta Tao tua itu selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah, dan Ye Chen menamparnya 3 kali sebelum jatuh tersungkur ke tanah. Jawab pertanyaanku. Ye Chen sudah muncul di depan pendeta Tao tua, suaranya acuh tak acuh, dengan keagungan yang tak tertahankan, tamparannya tidak masalah, dan biksu tua itu menangis di tempat. Dia seorang biksu wanita. Pendeta Tao tua itu berkata dengan ingus dan air mata, sedikit bingung, dia datang tahun lalu, tinggal selama 3 hari, menyembuhkan wabah di sini, dan kemudian pergi. Setelah selesai berbicara, pendeta Tao tua itu bergidik, hanya untuk menyadari bahwa dia masih berdiri di depan pintu, tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada perasaan terbakar di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia membeku sesaat, lalu buru-buru melihat tidak jauh. Ye Chen masih berdiri di sana dengan punggung menghadapnya, diam-diam melihat patung batu Chu Xuan, semuanya seperti mimpi. Ilusi, ilusi. Pendeta Tao tua itu terbangun dari keadaan linglung, dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Xiao Dao tidak mengetahui keberadaan yang abadi, jadi tolong minta yang abadi untuk menebus kesalahan. Ye Chen tidak menjawab, tapi masih berdiri diam. Dia melakukan ilusi pada Tao tua sebelumnya, dan dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Chu Xuan memang pernah ada di sini, dan alasan mengapa dia dilemparkan ke patung batu dan diabadikan oleh orang lain adalah karena dia menyelamatkan orang-orang di kota Wanggu. Dia di sini untuk menemukan seseorang. Melihat kesunyian Ye Chen, Taois tua itu berbicara lagi, dan setelah mengatakan itu, dia masih tidak lupa untuk mengintip Ye Chen, karena takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah. Dan menyinggung dewa. Ye Chen berdiri diam, masih tidak menjawab. Tentu saja dia tahu bahwa Chu Xuan sedang mencari seseorang, bukankah dia hanya mencarinya? Pada malam hari, sangat sunyi, dan kuil Guanyin juga damai, tanpa kebisingan yang tidak perlu. Ye Chen berdiri diam sepanjang malam tanpa bergerak. Saat fajar tiba, kota Wanggu mengantarkan hari baru. Banyak manusia datang untuk berdoa bersama, tetapi mereka semua dihalangi oleh para pendeta Tao tua. Dengan cara ini, matahari dan bulan berubah, serta siklus siang dan malam. Baru pada malam ketiga Ye Chen, yang telah berdiri di sana selama 3 hari, berbalik perlahan, datang dan pergi dengan tenang. Malam sudah larut lagi, di jalan Wanggucheng yang damai, dia berjalan tanpa henti, memantulkan cahaya bulan dan bintang, punggungnya yang kesepian sangat suram. Zeng. Tiba-tiba, suara piano yang merdu terdengar, yang membuatnya berhenti sedikit, dan matanya tanpa sadar melihat ke satu sisi, seolah-olah dia bisa melihat seorang wanita memegang pipa di kamar kerja melalui banyak rumah. Suara piano yang begitu familiar. Gumam Ye Chen, suara piano menggelegak seperti air, datang dari lembah yang dalam dan pegunungan terpencil, dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, membuat orang ingin menangis. Tanpa sadar, dia mengeluarkan kendi, menemukan sebatang pohon tua, dan duduk di sana,
bersandar di batangnya, minum anggur kental dengan tenang sambil mendengarkan musik piano yang sedih, sampai matanya redup dan dia tertidur lelap. Episode 924, Putri Menikah Keluarga Liu. Tepuk tangan. Di pagi hari, tepat setelah fajar, suara petasan terdengar di kota Wanggu, dan jalanan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai. Di bawah pohon tua, Ye Chen yang sedang tidur dibangunkan, perlahan bangkit, melihat sekeliling jalan yang ramai, lalu mengenakan topeng hantu dengan jentikan tangannya, dan berjalan ke kerumunan yang bising tanpa diketahui oleh siapapun. Keluarga Liu menikahi putri mereka. Jalanan ramai dengan suara-suara seperti ini satu demi satu. Saya mendengar bahwa itu adalah putra mahkota Liu Ce, dan keluarga Liu telah menangkap menantu yang kaya kali ini. Seseorang menghela nafas, Liu Qingquan akan naik ke puncak, dan dia adalah kepala masa depan dari negara. Dia tidak bisa dengan mudah diprovokasi di masa depan. Guo Zhang adalah kentut. Seseorang meludah, lalu apa itu Liu Ce? Semua orang di negara Tianxiang mengetahuinya, bagaimana saya bisa mengembalikan ayah negara? Itu ide yang bagus, Liu Ce memiliki 800 selir jika tidak 1000, yang mana satu lebih baik. Pada akhirnya, dia hanya seorang pangeran sekarang, jika dia menjadi raja, dia pasti seorang tiran. Itu masuk akal. Seseorang menghela nafas, kasihan anak perempuan dari keluarga Liu. Dalam gelombang diskusi, langkah Ye Chen tetap tak terhentikan, seperti pejalan kaki yang lewat, tanpa meninggalkan keterikatan apapun. Di depan, konvoi pernikahan sangat kuat, penjaga rumah pangeran membersihkan jalan, lonceng dan genderang bergetar, dan petasan meraung. Itu sangat megah. Semua orang berpakaian merah. Di antara kerumunan, mereka tampak seperti naga merah. Di antara 8 kursi tandu besar, digantung dengan sutra merah dan kereta giok, Liu Ruyan, yang mengenakan gaun pengantin, duduk di dalamnya, seperti patung batu, tidak bergerak, dengan air mata yang belum kering di sudut matanya, ekspresinya pedih dan menyenangkan. Aku bahkan tidak tahu namamu. Di tengah isak tangisnya, kabut melekat di matanya yang indah, yang memadat menjadi embun beku di bawah tatapan ribuan orang. Melupakan kota kuno, aku bisa kembali lagi dalam kehidupan ini. Dia tersenyum indah, mengangkat tirai manik-manik, melihat kampung halamannya melalui jendela kecil, dan ingin mengukir semuanya di sini dalam ingatannya. Putra mahkota, Liu Ce, kejam, selirnya tidak berakhir dengan baik, dan kebanyakan dari mereka meninggal di negara lain. Tidak mengherankan, dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Sungguh nasib yang tragis. Ini adalah kehidupan. Dia tersenyum dengan air mata, pedih dan menyenangkan. Namun, pada saat dia melihat ke belakang, di tengah kerumunan, dia melihat sekilas sosok kurus tanpa barang bawaan, tetapi itu adalah perjalanan yang panjang, meskipun sosok itu penuh dengan perubahan. Jalanan yang riuh tiba-tiba menjadi ramai karena mempelai wanita melompat ke atas tandu. Seluruh jalan orang membeku di sana, menatap Liu Ruyan dengan gaun pengantin dengan takjub. Dia tersandung sepanjang jalan, dengan gila-gilaan mendorong kerumunan, tidak tahu apa yang dia cari. Di belakangnya, para penjaga rumah pangeran bergegas maju dan menghentikannya. Putri mahkota, jangan mempersulit kami. Liu Ruyan berhenti, air mata mengalir di wajahnya. Nama saya Ruyan Liu. Air mata mengaburkan pandangannya, punggung kurusnya menghilang, dan hanya ada sosok yang datang dan pergi. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari kota Wanggu, seperti seberkas cahaya, melintasi langit. 1/4 jam kemudian, dia berhenti di kota kuno lain di antara manusia. Sama seperti melupakan kota kuno, begitu dia mendarat, kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh kota kuno. Semua istana dan paviliun, semua pejalan kaki dan pedagang ditangkap olehnya satu per satu. Dia tidak menemukan biksu itu, juga tidak dia melihat Chu Xuan. Dia pergi lagi. Setelah itu, dia terus menghantui kota-kota kuno di dunia fana, seperti orang yang lewat, datang dan pergi dengan tergesa-gesa, sungai besar, sungai dan gunung yang indah, di matanya, semuanya seperti awan yang lewat. Pada akhirnya, dia keluar dari negara Tianxiang, datang ke negara fana lain, dan mendarat di istana kekaisaran yang megah. Keluar dan temui aku. Dia berdiri di Golden Luan Hall, dan transmisi suara dari kesadaran spiritualnya menyapu seluruh istana, hanya para biksu yang bisa mendengarnya.
Segera, seorang biksu muda datang tersandung dengan pengocok di tangannya. Mungkin dia berlari sangat cepat sehingga dia bahkan kehilangan sepatunya. Tepat ketika dia melangkah ke aula tahta emas, dia berlutut di tanah dengan bunyi plop. Lihat, telah melihat senior. Biksu muda itu merangkak ke sana, tidak berani mengeluarkan suara. Jika Anda mengatakan bahwa orang ini tidak seperti peri, dia kurus seperti monyet, dan lebih seperti pencuri, dengan mata cekung, tubuh umumnya tidak sehat dan lemah, dipupuk oleh kekuatan spiritual, tetapi masih hancur, melihat banyak hal yang telah dia lakukan. Kamu murid dari faksi mana? Ye Chen berkata dengan ringan. Senior, junior ini adalah murid dari generasi Xuanzi dari Fei Yunmen, Li Xiao. Fei Yunmen, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia tidak memiliki kesan. Mungkin Fei Yunmen hanyalah sebuah sekte kecil, dan si kecil bahkan tidak mendengarkannya, penguasa pengadilan surgawi yang berpengalaman. Lulus. Aku ingin menemukannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengeluarkan sebuah gulungan dengan jentikan tangannya, dan menjatuhkannya di depan biksu muda itu, diikuti oleh pedang roh emas, yang merupakan item kelas atas. Senjata ajaib. Jantung biksu muda itu berdebar kencang, dan matanya cerah. Dia adalah murid dari sekte kecil, dan dia dikirim ke dunia fana sebagai guru nasional hanya karena bakat kultivasinya yang sangat buruk. Dia belum pernah melihat senjata spiritual bermutu tinggi, dan bahkan senjata sihir kelahirannya, buah persik pedang kayu, hanya manusia biasa, dan telah digunakan selama lebih dari 10 tahun, bagaimana mungkin saya tidak bersemangat melihat kelas atas sekarang? Terima kasih, senior, saya akan melakukannya sekarang. Biksu muda itu sangat gembira. Dia adalah seorang guru nasional, dan kaisar harus mendengarkannya. Jika dia ingin menemukan seseorang, dia mengirimkan pemberitahuan, dan akan ada segera menjadi berita. Namun, ketika dia mengambil potret Chusuan, dia terkejut sesaat. Orang ini, apakah dia terlihat sangat familiar? Apakah kamu melihatnya? Ye Chen melangkah maju, mungkin dengan momentum yang terlalu banyak, hembusan angin menjatuhkan biksu muda itu. Aku pernah melihatnya. Biksu muda itu buru-buru bangun, menggaruk kepalanya terlebih dahulu, lalu berkata dengan pasti, seharusnya tahun lalu, dan dia datang untuk mencari seseorang, dia datang untuk melihat untuk seseorang. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan potret dari tas penyimpanan yang compang camping dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, tapi dia tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihatnya siapa lagi yang ada di potret selain dia. Tetap mencari. Ye Chen menghilang ke aula dengan deru, meninggalkan klon sebelum pergi. Lihat apa yang harus dilihat, temukan. Melihat biksu muda itu dalam keadaan linglung, Ye Chen menendang tubuhnya ke depan. Ye Chen telah terbang keluar dari istana, berubah menjadi ribuan avatar dalam satu nafas, dan terbang ke arah yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka langsung pergi ke istana negara fana, akan mudah menemukan guru nasional mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti di puncak gunung yang tinggi, melihat sekeliling dengan tenang, dan menunggu pesan dari avatarnya. Bos, ada sesuatu yang kami tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Di Danhai, Xian Huo dan Tian Lei datang untuk berbicara. Katakan, kata Ye Chen ringan. Gadis dari keluarga Liu di kota Wanggu tampaknya, mungkin, menyelamatkanmu. Xian Huo dan Tian Lei bergetar untuk beberapa saat, mungkin karena ada keterikatan emosional yang terlibat di dalamnya, dan mereka secara langsung menggabungkan banyak gambar ke dalam kesadaran spiritual, diteruskan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen menangkap gambaran kesadarannya dalam sekejap, dan mau tidak mau sedikit mengernyit, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran suara piano begitu familiar. Episode 925, Raja. Ini adalah istana yang megah, ini adalah rumah Pangeran Liu Ce dari kerajaan Tianxiang. Adapun rumah pangerannya, tidak biasa dan besar, bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran. Namun, meski begitu, kaisar kerajaan Tianxiang tidak berani menyalahkannya, karena Liu Ce didukung oleh guru nasional kerajaan Tianxiang. Saat ini, di dalam dan di luar rumah pangeran penuh dengan orang-orang, semuanya adalah pangeran dan bangsawan, dan tidak ada yang datang dengan tangan kosong, sangat ramai. Di aula utama, duduk menghadap ke timur adalah Raja Kerajaan Tianxiang, dan di bawahnya adalah Liu Ce.
Hal yang memalukan adalah bahwa semua orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya diarahkan pada Liu Ce, meninggalkan kaisar sendirian. Raja konyol kerajaan Tianxiang berani marah dan tidak berani berbicara, dan dia masih harus tersenyum dengan ibunya. Sangat sulit baginya untuk menjadi kaisar dan membuatnya terlihat seperti ini. Ayah, kenapa kamu tidak turun tahta? Kaisar memintaku melakukannya. Orang-orang di aula, karena kata-kata Liu Ce, suasananya sangat tertekan. Pada hari kerja, meskipun pangeran ini melanggar hukum, setidaknya dia tidak akan melakukan tindakan apapun secara terbuka. Langkah hari ini adalah pemberontakan yang terang-terangan. Bahkan para jenderal dengan prajurit berat di tangan mereka bisa mendengar detak jantung mereka. CR, apakah kamu memaksa istana? Raja kerajaan Tianxiang tersenyum marah, tubuhnya gemetar. Ya, aku memaksa istana, kenapa, tidak bisakah aku? Liu Ce mengangkat bahu dengan santai, dengan ekspresi menggoda di wajahnya, dan kecabulan melintas di matanya. Jangan khawatir, selirmu, aku akan membantu kamu menjaga. Kamu. Raja kerajaan Tianxiang tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan menyemburkan seteguk darah. Bagaimana aku bisa melahirkan binatang pemberontak sepertimu? Itu semua diajarkan oleh guru nasional. Dia benar-benar seorang guru yang kompeten. Liu Ce tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putih. Kata-katanya tentang Tuan membuat semua orang di aula takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Nizi, Nizi. Raja kerajaan Tianxiang meraung dengan marah, dan segera menghunus pedang pembunuh. Yang mulia, jaga dirimu. Kedua penjaga itu berdiri di depan Liu Ce, penuh aura pembunuh. Mereka adalah master seni bela diri yang dikumpulkan oleh Liu Ce. Bagaimana mungkin seorang kaisar yang tidak tahu seni bela diri dapat dibandingkan? Di tempat, kaisar kerajaan Tianxiang ditahan. Saat terakhir dia adalah kaisar tertinggi, tetapi pada detik ini, dia menjadi tawanan. Ayah, naga itu sakit, suruh dia istirahat yang baik. Liu Ce melambaikan tangannya dengan santai, berjalan langsung ke kursi naga, duduk di atasnya dengan sadar, menarik napas dalam-dalam, dan menikmati dirinya sendiri. Kamu anak pemberontak, kamu anak pemberontak. Raja Tianxiang meraung marah, tapi dia masih diseret keluar. Di aula, tidak peduli apakah itu raja atau marsekal dan jenderal, tidak ada yang berani berbicara, berani marah dan tidak berani berbicara. Tidak tahu. Dengan dukungan para biksu di belakangnya, dia berani melakukan sesuatu bahkan untuk mencium ayahnya, apalagi yang tidak berani dia lakukan, dan dalam adegan hari ini, Liu Ce berani melakukannya tanpa persetujuan dari guru nasional. Semuanya, aku kaisar, kamu bisa memberiku pendapatmu. Liu Ce memandang orang-orang di aula dengan penuh minat. Tidak keberatan, tidak keberatan. Segera, seseorang berdiri, dan berkata dengan suara yang kuat, Yang Mulia berpengalaman dalam seni sipil dan bela diri, dengan bakat hebat dan visi umum. YR Supreme, ini benar-benar keberuntunganku. Begitu orang ini berkata, orang-orang di aula bergema satu demi satu, dan suara menyanjung membuat Liu Ce, yang sedang duduk di kursi naga, tertawa terbahak-bahak. Guru nasional ada di sini. Saat suara nyaring bergema di seluruh langit dan bumi, seorang lelaki tua bersandar pada kruk dan berjalan dengan gemetar melangkah ke aula utama. Basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya berada di alam manusia, tetapi di sini dia seperti seorang raja. Saya telah melihat guru nasional. Semua orang di aula memberi hormat dengan hormat. Namun, di dalam hati mereka, mereka telah memarahi anjing tua ini ribuan kali. Sejak mereka datang ke kerajaan Tianxiang, mereka tidak pernah melakukan satu hal pun yang baik, tetapi mereka telah melakukan banyak hal buruk. Omong kosong. Tuan, mengapa Anda meninggalkan adat istiadat? Liu Ce telah menyapanya, sombong dan mendominasi seperti dia, tetapi sekarang juga jinak seperti domba kecil. Tidak ada alasan bagi para murid untuk menikah, tuannya tidak bisa melakukannya. Kuchan menghela nafas, dan duduk di singgasana dengan sadar. Dia berkata, dan menjentikkan obat mujarab, aku akan mengirimkanmu hadiah ucapan selamat untuk tuannya. Terima kasih, Tuan. Liu Ce sangat gembira dan buru-buru mengambilnya. Kamu pengkhianat. Meskipun orang-orang di istana menanggapi dengan senyuman, hati mereka penuh dengan kutukan. Guru nasional macam apa, yang mengenakan jubah peri dan dikagumi oleh ribuan orang, melakukan hal-hal binatang. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka abadi dan biksu, dan mereka cukup untuk dihancurkan menjadi abu terbang dalam sekejap.
Pengantin wanita telah tiba. Di luar aula, seseorang berteriak lagi, suaranya sangat keras. Di luar aula, 99 anak tangga batu ditutupi karpet merah, dan Liu Ruyan dengan gaun pengantinnya muncul di mata semua orang. Wanita tercantik di dunia adalah mempelai wanita. Jika demikian, seperti Liu Ruyan saat ini, dengan sikap yang dapat membanjiri negara dan kota, seperti makhluk abadi yang diasingkan, pakaiannya tidak ternoda debu, dia suci dan tanpa cacat, dan mata semua orang hadir, termasuk Kucan, berseri-seri. Dia adalah pusat perhatian, tetapi matanya redup, dan sudut matanya tidak kering, dan selalu ada air mata melangkah ke rumah pangeran. Ini adalah awal dari nasib tragisnya. Di bawah ribuan tatapan, dia berjalan ke aula, berdiri seperti patung es, pipinya pedih, tanpa emosi, matanya kusam dan kosong, seperti boneka. Cantik, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Liu Ce bangkit, pertama-tama membungkuk untuk mengendus aroma wanita itu dengan keras, lalu membelai pipinya dengan mata penuh godaan dan kenyamanan. Tinggalkan keluargaku sendiri. Dia berbicara, suaranya dingin dan tak berperasaan. Itu tergantung pada apakah kamu baik atau tidak. Liu Ce menunjukkan dua baris gigi putih, dan ada cahaya jahat dan penuh nafsu di matanya. Lepaskan tangan kotormu. Pada saat ini, suara berkabut dan dingin masuk ke aula. Sebelum kata-kata itu selesai, cahaya keemasan terbang ke aula dan berubah menjadi sosok emas, tak perlu dikatakan itu adalah Ye Chen. Ini. Semua orang di aula berdiri satu demi satu, berubah menjadi orang-orang dengan cahaya ilahi, ini adalah kekuatan supernatural yang abadi. Di sini, Kucan sudah jatuh dari kursi naga, bersujud di tanah, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Aku telah melihat. Aku telah melihatmu, senior. Bahkan Kucan seperti ini, belum lagi pangeran dan jenderal Fana itu, mereka semua berlutut. Melihat Liu Ce lagi, saat terakhir dia dengan angkuh pergi ke langit, tapi sekarang dia telah berubah menjadi seekor anjing, merangkak di sana, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani bersuara. Itu dia. Itu dia. Liu Ruyan menoleh ke samping, bahkan melalui topeng hantu, dia masih bisa merasakan bahwa itu adalah Ye Chen, matanya yang indah telah kabur oleh air mata. Ledakan. Ketika ekspresinya kabur, Kucan sudah terbang keluar, membuat lubang besar di aula utama, dan terbang langsung ke Tian Xiao, mungkin karena dia terbang terlalu tinggi, jadi dia tidak terlihat lagi. Setelah sekian lama, dia tidak terlihat jatuh, hanya darah yang mengalir seperti hujan, menodai aula menjadi merah. Di tengah keheranan semua orang, Ye Chen telah melepas topeng hantunya, memperlihatkan wajah tajam itu. Anda. Ketika Liu Ce melihatnya, matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya juga menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia sangat akrab dengan wajah itu, dia sangat akrab dengannya, hanya 3 malam yang lalu, dia diseret keluar untuk memberi makan anjing itu, dan pemandangan saat ini membuat seluruh tubuhnya sedingin mayat. Dia adalah seorang biksu, lebih kuat dari Kucan ribuan biksu. Susi terlalu ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, mundur terhuyung-huyung, menatap Ye Chen dengan topeng hantu di wajahnya dengan ngeri, dan menggeram seperti anjing gila. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah raja dari kerajaan Tianxiang, saya adalah raja kerajaan Tianxiang. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, mengambil Liu Ruyan dengan satu tangan, berbalik dan pergi perlahan, hanya suara samar dan agung yang kembali, kerajaan Tianxiang, mulai hari ini, dinasti akan berubah.